Kita akan kembali menceritakan tentang kisah misteri atau kisah yang dipercayai oleh warga lokal sekitar, yaitu Tanjakan Watu Getuk. Ketika melewati jalan Grobogan Pati, tepatnya di Dusun Ngrijo, Desa Sumberjati Pohon, Kecamatan Grobogan, harus ekstra hati-hati. Jalan tersebut menanjak dan berkelok, apalagi jalan sempit dan tidak bisa mendahului. Tepat pas di tikungan tajam turunan dan tanjakan itu, ada petilasan batu, namanya Watu Getuk. Para sopir dan pengendara lewat jalan itu melempar uang recehan, mulai dari 1.000, 2.000, sampai 5.000. Ada warga sekitar dari Dusun Ngrijo, Desa Sumberjati Pohon, Kecamatan Grobogan yang bergantian menunggu di sekitar Watu Bobot. Uang yang dilempar tersebut sebagai sedekah bagi para sopir yang lewat agar diberi keselamatan. Kononnya, bagi sopir atau pengendara yang tidak berhati-hati atau tidak sedekah, maka akan terjadi kecelakaan. Kendaraan yang lewat jalan itu tidak boleh menyepelekan tentang adanya penunggu daerah tersebut. Banyak warga yang lewat berikan sedekah setiap hari, tidak pernah putus sehari semalam. Ini untuk talak balak dan berkah, kata Suloyo, warga Ngrijo yang pernah ditemui yang menunggu daerah tikungan tersebut sambil duduk di angkruk sebelah Watu Bobot. Menunggu dari tempat dilakukan bergantian dengan warga dusun lainnya. Pergantian shift dilakukan 2 jam sekali, bergantian dengan warga lainnya. Ada hal yang sama juga diungkapkan Wijaya, pemilik warung tidak jauh dari lokasi, bahwa lokasi jalan Watu Bobot atau Watu Getuk dikenal mistis atau horor. Saat berjualan pada tempat itu, dia beberapa kali ditemui dan diganggu makhluk penunggu tersebut. Bahkan ada beberapa warga yang memberikan sedekah dengan melempar uang recehan bisa sukses. Ada orang datang ke sana dan memberikan bancaan di tempat itu karena usahanya sukses. Karena setiap hari lewat situ dan bersedekah di tempat itu dan menjadikan sukses, kata Wijaya, pemilik warung yang sudah berjualan sejak tahun 2005 silam. Selain memberikan berkah, tempat itu juga mistis, sebab tempat jualannya tersebut ada seorang sedang mampir dan tidak percaya adanya mistis itu. Terus bilang sambil menyepelekan dengan mengatakan, "Kabeh iku ya takdire Gusti Allah," kata dia, yang berarti semua itu hanyalah takdir Allah yang Maha Kuasa. Terus dia jawab, "Apa jenengan salat menyembah setan? Itu semua ada tempatnya sendiri, sehingga harus percaya ada alam gaib dan alam nyata." Seketika kejadian mobilnya jalan sendiri dan menabrak kios warung saya. Lah, dia bingung mobilnya belum nyala kok jalan sendiri, ujarnya. Menurutnya, warga yang lewat harus sopan dan tidak ugal-ugalan, serta tertib di jalan raya, sehingga tidak menyalip dan terjadi kecelakaan. Rata-rata kecelakaan yang terjadi karena pengendara ugal-ugalan dan tidak sopan saat melewat dengan menyepelekan tempat Watu Pawon. Di sini sering terjadi kecelakaan karena pengendara ugal-ugalan menyalip, padahal jalannya sempit, kebanyakan orang yang menyepelekan, kata Pak Wijaya. Kemudian Pak Wijaya juga mengungkapkan pengalaman saat berjualan di tempat itu. Dirinya juga didatangi oleh sosok makhluk halus dengan menyamar sebagai orang tua, rambutnya putih, bawa tongkat, dan dari orang tua itu bilang, "Kamu boleh berjualan di situ, nggak apa-apa, saya nggak makan nasi," katanya sambil mengenang kejadian itu. Dia juga beberapa kali diminta oleh anaknya tidak berjualan di tempat itu, namun pihaknya tidak takut karena berniat bekerja. Kejadian lainnya juga diganggu dengan dimatikannya listrik, saluran radio yang dirubah, dan yang lainnya. Selain itu, dirinya juga bercerita bahwa ada beberapa paranormal juga datang untuk mengambil pusaka di tempat itu. Dari perburuan itu berhasil membawa beberapa akik, cincin, dan yang lainnya. Kemudian dirinya meminta paranormal itu salah satu cincinnya, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Dia menjajal salah satunya. Kemudian malam harinya saya ditemui oleh makhluk besar hitam dan sosoknya menakutkan. Terus bilang saya tidak mau ambil. Terang perempuan yang berasal dari Blitar, Jawa Timur,
dapat suami orang desa Sumber Jati Pohon itu. Dia mengaku bahwa di tempat tersebut sering terjadi kecelakaan. Saat itu ada truk bawa muatan batu. Kemudian dari truk tersebut tidak bisa menanjak dan mundur terkena kendaraan beruntun di belakangnya. Banyak juga kejadian orang meninggal dunia di tempat itu juga karena kecelakaan. Sering kecelakaan karena kendaraan mepet, kendaraan di depannya dan mobil depannya mundur tergenjat. Ada juga yang mencoba menyalip dan terjadi tabrakan karena kendaraan di depannya, kata Bapak Wijaya. Sementara itu, Watu Getok yang punya lokasi di jalur Purwodadi Pati, tepatnya tanjakan Alas Guwa Manik, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Saat melewati lokasi tersebut, akan banyak melihat sejumlah orang duduk-duduk di tepi jalan raya tersebut. Mereka bukan pengemis yang meminta-minta yang di jalanan, tetapi mereka warga Dugong Rejo, Desa Jati Pohon, Kecamatan Grobogan yang memanfaatkan kepercayaan orang terhadap mitos Mbah Watu Getok. Seonggok batu, karena dipercaya sebagai penjaga kawasan itu, ia dikeramatkan. Pengguna jalan melempar uang receh untuk beroleh keselamatan. Watu Getok merupakan salah satu situs budaya yang dimiliki Perum Perhutani KPH Purwodadi yang masuk dalam kawasan hutan peta 106C RPH Krijo BKPH Jati Pohon KPH Purwodadi. Kisah-kisah yang dituturkan warga makin memperkuat mitos Mbah Watu Getok. Konon menurut Suwarti, sesuai namanya, batu itu berasal dari getok, yaitu panganan dari ketela pohon. Arkian seorang pedagang getok dari Sukolilo Pati berjalan menuju Purwodadi. Sampai di tanjakan Alas Guwa Manik, dagangannya tumpah dan seketika berubah menjadi batu. Sejak itu orang mengeramatkan batu tersebut. Tak terbilang cerita berbau mistik yang disampaikan warga tentang pengendara mobil yang mengalami kecelakaan karena meremehkan Mbah Watu Getok atau Mbah Watu Getok yang pindah secara gaib usai dipindahkan ke tempat lain saat pelebaran jalan Purwodadi Pati tahun 1977. Semoga cerita ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, terutama tidak meremehkan dalam setiap apa yang akan kita lalui, sehingga kita selalu berdoa sebelum berkendara dan kita selalu pasrah kepada Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita selalu diberi keberkahan, kesehatan, kenikmatan, dan segala sesuatu kita dipermudahkan. Terima kasih semua.